Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alal ilma bita'allumi wa arsala lita'liminal anbiya wassalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir, yang menonton dari rumah juga dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian juga ada Bu Nike ya, Bu Nike, Bu Vera, Masya Allah, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Ibu-ibu jamaah Rumil yang saya cintai dan saya hormati, pembahasan kita pagi hari ini mengenai nafkah dan infak. Baik, terkait nafkah dan infak. Nafkah ini adalah salah satu hal yang dikhususkan bagi keluarga dan kerabat aqarib, orang-orang terdekat. Beda dengan infak. Kalau infak adalah sesuatu yang dikeluarkan, hampir mirip dengan sedekah. Ya. Nah, kalau nafkah dalam keluarga ini salah satu kewajiban yang harus dipenuhi suami terhadap istrinya, nafkah. Ada yang nafkahnya satu hari mungkin dikasih suami cuma 50.000, ada. Ada yang dalam satu hari cuma 100.000. Ada juga mungkin yang satu hari dikasih nafkah 10 juta rupiah. Pernah ibu-ibu? Jadi masing-masing sesuai dengan kemampuan dan kapasitas pendapatan yang dimiliki oleh pasangannya. Nafkah ini adalah bentuk tanggung jawab suami kepada para istrinya atau kepada istrinya. Jadi di sini sudah sepakat para ulama ya, ajma'atil ummah ala anna shadaqah 'alal aqarib afdol. Bahwasanya sedekah itu bimana ai an-nafaqah al-infaq. Bahwa sedekah atau nafkah itu paling utama diberikan kepada aqarib. Aqarib ini ai bimana az-zaujah. Jadi ada tingkatan nafkah ya. Di sini disebutkan, saya bawa buku ini Hikmatut Tasyri' wa Falsafah ya, karangan dari Syekh Ahmad Al-Jurjawi ya. Syekh Ahmad Al-Jurjawi ini mengenai hikmah-hikmah setiap hal. Apa hikmah perempuan bisa khulu sama suami? Apa hikmahnya talak? Apa hikmahnya dilarang perzinahan dan lain sebagainya? Ini disebutkan dalam kitab ini ya, Hikmatut Tasyri' wa Falsafah. Jadi ada tingkatannya ternyata disebutkan ya di sini. Sudah saya rangkum tadi. Nah, jadi ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayat Abu Daud dan Nasai. Ditanya oleh salah seorang pemuda, qala Rasulullah SAW, tasodaku. Rasul mengatakan, bersedekahlah engkau, berinfaklah engkau. Qala rojul, berkata seorang laki-laki ini, ya Rasulullah, indi dinarun, aku punya uang, punya dinar di sisiku. Faqala Rasul SAW, tasodak bihi ala nafsik, sedekahi dulu diri kamu. Jadi suami sebelum dia punya kewajiban sedekah sama istrinya, menafkahi istrinya, yang harus dia nafkahi nafsiknya dulu, dirinya dulu. Jadi kalau ibu-ibu minta nafkah sama suami, jangan cuma nuntut saja kita yang pengen dinafkahi, tapi kita tidak memperhatikan suami kita. Ya, Mas beliin saya dong apa pakaian, tapi suami kita beli pakaian setahun sekali. Ibu-ibu sebulan 3 kali bisa. Itu bedanya laki-laki dengan perempuan. Jadi kata Rasulullah, wabda binafsik. Mulai dari diri kamu. Kalau diri kamu udah tercukupi, udah terpenuhi, sandang, pangan, papan, ini 3 hal yang sangat primer ini, yang sangat urgent ini. Maka kemudian baru, qala tasoddaq bihi ala zaujatik. Sedekahkan atau nafkahi istrimu. Ini disebutkannya istri dulu nih, belum anak. Kemudian berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mohon maaf, berkata pemuda ini, indi akhor, aku punya lagi uang wahai Rasulullah, diriku udah aku cukupin, istriku sudah aku cukupin, tapi aku masih punya lagi duit, siapa yang harus aku nafkahi? Qala tasoddaq bihi ala waladik. Kalau kamu punya anak, berikan
nafkah itu kepada anakmu. Qala berkata rajul indi akhor, aku punya lagi duit tuhai Rasulullah, nih orang kaya nih, kecukupan, banyak hartanya, rizkinya. Qala berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasaddaq bihi ala khadimik. Kalau ada pembantu di rumah kamu, orang-orang yang lebih membutuhkan di dalam rumah kamu setelah anak dan istri kamu, kasih tasaddiq, kata Rasulullah. Qala indi akhar, qala anta absar, kata Rasulullah, wahai Rasulullah, ternyata uangku masih berlebih, masih banyak. Kepada siapa aku kasih? Kata Rasulullah, anta absar, kamu lebih tahu siapa yang bisa kamu kasih. Jadi di sini ada tingkatan. Ternyata disebutkan ajma'atil ummah anal infaqo alal aqarib afdol. Ternyata memberi kepada kerabat atau keluarga dulu itu lebih afdol. Jadi maknanya di sini kalau ada dari keluarga kita yang susah, itu yang ditolong keluarga dulu, jangan orang lain. Yang masih punya tali hubungan saudara terlebih dahulu. Banyak pertanyaan dari ibu-ibu misalkan begini, Ustazah, sekarang kedudukannya mana yang lebih afdol? Memberi nafkah istri atau ibu sendiri? Betul nggak? Sering ya? Jadi setiap rumah tangga itu Allah uji, Allah coba. Ada yang suaminya baik, istrinya baik, mertuanya kagak baik. Ada? Ikut campur aja. Ya, ngurus anak ikut campur, keuangan keluarga ikut campur, bahkan pembangunan rumah ikut campur. Ini terkadang perceraian ini timbul karena salah satunya faktor dari orang-orang ketiga. Di antaranya ada mertua juga. Ya, makanya kita yang jadi mertua, jadilah mertua yang bijak karena dulu kita pernah jadi menantu. Ya, jangan mentang-mentang dulu kita digituin sama mertua, pas kita jadi mertua balas dendam sama mantu. Ya, balas dendam, kata mantunya, ya Allah kok ibu gitu banget sama saya. Saya dulu juga sama mertua saya digituin, katanya. Betul ya Bu? Ada mantu datang ke rumah kamu, ya, emang ini rumah kamu? Beres-beres dong. Bu, saya kan baru ngurus anak, capek. Saya dulu ke rumah mertua saya juga digituin. Hati-hati kamu, katanya. Nah ini nih yang salah kita harus lebih bijak. Jadi mertua, jadilah mertua yang bijak. Jadi menantu pun jadi menantu yang bijak. Karena kelak kita bakal jadi mertua. Jadi orang tua yang harus dihormati bukan hanya orang tua kandung kita, tetapi juga mertua. Jadi salah satu keberhasilan perempuan itu dalam 3 hal. Pertama, ketika dia berhasil menjadi seorang istri yang salihah, zaujatan muti'atan. Yang kedua, ketika dia berhasil menjadi madrasatul ula, sekolah yang berhasil mencetak generasi peradaban yang hebat, solih-solihah. Dan yang ketiga, ketika dia menjadi anak yang berbakti, baik kepada orang tua kandungnya maupun kepada mertuanya. Jadi orang tua ini ada 3. Ya, terbagi 2, ada orang tua sabab, ada orang tua nasab. Orang tua nasab 1, yang ngandung kita, melahirkan kita, membesarkan kita, ngasih makan kita, ini orang tua nasab. Karena hubungan kandung, sedarah. Yang kedua ada orang tua sabab. Sabab keilmuan, kita punya guru kita ngasih ilmu, ini orang tua. Sabab keilmuan. Yang kedua, karena sabab ini adalah sabab pernikahan. Kita punya suami kita punya ibu dan bapak. Maka orang tua suami kita, dia juga menjadi orang tua kita, tapi orang tua sebab perkawinan. Tapi nanti kalau misalkan ada yang bercerai, tidak ada yang namanya mantan mertua. Mantan suami ada, mantan istri ada, tapi mantan anak, mantan mertua tidak ada. Nggak ada. Jadi mentang-mentang kita cerai sama pasangan kita, nggak pernah lagi silaturahim sama mertua. Nah ini yang tidak diperbolehkan karena tidak ada yang namanya mantan mertua, dia tetap orang tua kita. Ya. Nah bagaimana jawabannya kalau misalkan seorang laki-laki dia punya orang tua yang harus dinafkahi, tapi dia juga punya kewajiban terhadap istrinya. Ya. Jadi para ulama sepakat ala zaujatik wa alal waladik, sama anak dan istri itu lebih afdol. Terlebih kalau orang tuanya orang kaya. Jadi si laki-laki ini punya istri anak, kemudian punya ibu
ya, punya orang tua, sudah tua tetapi hartanya masih banyak. Nah, di sini dia tidak ada kewajiban untuk memberi kepada orang tuanya sebagaimana dia rutin memberi kepada istrinya. Tapi beda hal kalau misalkan indakal kibaro ahaduhuma, kalau salah satunya sudah mohon maaf dalam usia senja, salah satunya sudah dalam keadaan marid atau maridoh, keadaan sakit, maka anak laki-laki itu punya kewajiban menafkahi ibunya. Jadi kita para istri kalau punya suami ngasih sama orang tua jangan cemburu, ya, nggak boleh cemburu bu. Bu, ibu, pernah marah nggak laki ngasih orang tua? Kalau ngasih perempuan lain, baru marah. Lah kalau perempuan yang lahirin dia, nggak boleh kita marah, karena disitulah perjuangan seorang ibu, karena kita juga ibu, ya. Andai kata kita tidak hormat kepada mertua kita, disebutkan birru abaakum tabirrokum abnaukum. Hormati orang tua kamu, baik yang mertua ataupun orang tua kandung. Kenapa? Tabirrokum abnaukum. Kalau kamu punya anak itu ada hubungan apa disebutnya? Sebab akibat. Kalau kamu hormat sama orang tua, kelak anakmu jadi orang yang hormat sama dirimu. Tapi kalau kamu jadi anak durhaka kepada orang tua, anak-anakmu juga nggak jauh beda nanti. Saya belum lama lihat video viral di Instagram, mungkin ibu-ibu juga ngelihat. Ada salah satu yang merekam, ya, ini kejadiannya di rumah sakit. Jadi ibu-ibu sudah tua renta, kayaknya sih mungkin entah stroke atau nggak bisa jalan lagi ya bu, di atas kursi roda, itu didorong sama perempuan, ya, perempuan. Sudah berusia juga. Saya nggak tahu itu anaknya atau itu pengasuhnya atau babysitternya, nggak tahu kita, ya. Tapi kalau itu anaknya kebangetan sekali, pas banget kerekam videonya. Apa yang terjadi? Ini si ibu yang sudah tua renta, ya. Kadang orang tua itu kan indakal kibaro ahaduhuma falatakul lahuma ufin dalam Al-Quran. Nggak boleh kita ngomong ya. Walatan harhuma, nggak boleh gentak. Kenapa? Orang tua kalau sudah kembali pada usia tua itu anak-anak kalah manjanya bu, ya. Saya ngerasain banget ngerawat ibu saya 5 tahun kurang lebih stroke, itu kembali kayak anak kecil. Kalau anak kecil buang pup di celana di tempat tidur, anak kecil sedikit kotorannya. Tapi kalau orang tua dia buang kotoran, itu satu tempat tidur kena semua. Jadi melebihi anak kecil, manjanya pun melebihi anak kecil. Ini seorang ibu-ibu sama orang yang bawa di belakangnya, kemungkinan anaknya ya atau pengasuhnya, itu ditabok bolak-balik, ya, ditabok bolak-balik, didorong ibu itu, kemudian ibu itu menengok, dicubit lagi sama orang di belakangnya itu, yang ngerekam, ya Allah, astagfirullah, astagfirullah, ya. Jadi hati-hati. Kenapa kita punya anak kadang durhaka sama kita, kadang sulit dibilangin mohon maaf, bisa jadi ada dulu kelakuan kita sama orang tua yang tidak kita sadari. Makanya kalau ada mungkin yang pernah khilaf dulu sama orang tua, langsung istighfar bu. Kita sholat tobat, ya Allah, saya mohon ampun pernah berbuat tidak baik kepada orang tua saya. Kenapa? Takutnya pas jadi orang tua, anak kita juga melakukan hal yang sama, ya. Takutnya melakukan hal yang sama. Jadi ini pentingnya kita harus saling empati, terutama kepada mertua kita. Jadi kalau ada laki-laki, dia orang yang kaya, berlebih, rizkinya banyak, nah lebih baik, kata Imam Nawawi dalam Syarah Muhadzab disebutkan, tawazun, seimbang. Istrinya dikasih, ibunya juga dikasih. Nah istri yang baik, istri yang solihah adalah istri yang bisa menjadi jembatan wasilah suaminya untuk berbakti kepada ibunya. Itu ciri istri solihah, ya. Bu, ibu kalau dibeliin emas sama suami, bilang gini nggak sama suami, bang, ini emas banyak banget, alhamdulillah, ibu udah dibeliin belum bang? Bilang gitu nggak? Dibeliin tas branded sama suami, ya Allah bang, alhamdulillah tiap bulan kayak begini bang. Ngomong-ngomong ibu di kampung udah dibeliin belum bang? Suka nanya gitu nggak bu sama suami? Enggak katanya. Ya, jadi ayo sama-sama kita terapkan, kita amalkan. Kalau suami ngasih sesuatu sama kita, mau itu duit, mau itu tas, mau itu barang-barang yang mewah, tanya sama suami kita, bang,
abang ngasih saya duit banyak bener nih. Habis dapat tender, dapat bonus. Ngomong-ngomong ibu dikasih nggak bang? Kata abangnya belum dikasih. Kasih juga bang, transfer. Transfer juga. Ya, jadi jangan ada cemburu sama orang tua. Ya, lebih baik suami kita mengeluarkan uangnya buat orang tuanya daripada buat yang lain-lainnya. Nah, nanti takutnya ada rekening tersembunyi. Kayak film layangan putus. Ini siapa mas rekeningnya? Aku nggak tahu. Ini atas nama kamu, kata istrinya. Dan kamu ajak dia ke Kapadokia. It's my dream, katanya. Nonton ibu-ibu di sini nih kayaknya nih ya. Bu. Jadi jangan pernah cemburu sama orang tua sendiri, ya. Kalau sama perempuan lain barulah kita cemburu, nggak apa-apa. Apalagi kalau punya madu, ya. Nauzubillah, mudah-mudahan ya nggak ada yang dimadu lah di sini. Semua. Kalau ada yang punya madu ya cemburu nggak apa-apa. Aisyah pun pernah cemburu sama Rasulullah. Ya, ini salah satu keutamaan Aisyah dengan Rasulullah. Mereka kalau bertengkar, baik itu Rasulullah dengan Aisyah ataupun Aisyah dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha, itu nggak pernah saling sikut-sikutan, nggak pernah main KDRT. Kata Rasulullah bilang, ana khairukum li ahli. Wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, tapi aku adalah orang yang paling baik di antara kalian semua. Rasulullah itu nggak pernah sedikit pun mukul istrinya, nggak pernah sedikit pun menyakitin istrinya. Ya, bahkan ketika peristiwa hadisul ifki yang difitnah Aisyah itu berselingkuh dengan salah satu pasukan peperangan Islam saat itu Rasulullah tidak pernah kasar sama Aisyah, tapi Rasulullah walaupun marah dipulangkannya Aisyah ke rumah Abu Bakar, mertuanya. Itu Rasulullah tiap hari ngintip di jendela, Bu. Istriku gimana keadaannya ya. Jadi tidak sampai mukul apalagi berkata kasar. Kan dokter Aisyah Dahlan pernah bilang ya Bu ya, sering isi kajian di sini juga, kalau perempuan itu kan mulutnya dalam sehari bisa mengeluarkan kata-kata sampai berapa? 20.000 kata gitu. Laki-laki hanya sekitar 7.000 kata. Nah artinya memang perempuan tuh suka ngomong gitu. Lebih banyak omongannya. Apalagi kalau suami kita marah, menjawab kita lebih banyak. Itu juga yang terjadi pada Aisyah radhiyallahu anha. Pertama masih muda, labil. Yang kedua suka ngambek, wajar ya, karena beliau cinta sekali dengan Rasulullah. Kalau kita jadi istri Rasul pun pasti kita cinta banget sama Rasul, betul nggak Bu? Iya, banyak cemburunya seperti Aisyah. Nah Aisyah juga sangat pencemburu. Jadi Aisyah itu kalau misalkan marah nggak pernah berhenti ngomongnya. Rasulullah, ya nggak jauh sama kita ya Bu. Tapi apa yang Rasulullah katakan, Rasulullah nggak pernah ngomong ngejawab kamu ya. Kamu marahin suami ya? Tidak. Tapi yang Rasulullah lakukan adalah meredam kemarahannya, dipeluknya Aisyah, diciumnya keningnya. Aduh, Masya Allah, Ibu kalau di rumah gitu nggak sama suami Bu? Jujur banget sih. Jadi abis pulang dari Rumil, ya ayah kalau marah sebisa mungkin contoh Rasulullah. Kata suaminya, kamu juga contoh Aisyah. Jangan aku juga, cuman aku yang disuruh nyontoh Rasulullah. Jadi istrinya harus seperti Aisyah, suaminya harus seperti Rasulullah gitu, saling sabar, saling tafahum, saling at-taradi ya, asasu fi aqdiz zawaj, kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Jadi pernikahan itu adalah saling ridho, termasuk masalah nafkah. Suami ngasih berapapun sama kita alhamdulillah, apalagi kalau kita bisa menjadi manajer keuangan keluarga yang luar biasa. Diaturnya bukan hanya buat makan, tapi bisa buat sedekah, bisa buat ngasih orang tua, bisa buat bantu tetangga, orang lain dan lain sebagainya ya. Ya syukur-syukur ada lebihnya, bisa buat shopping, bisa buat perawatan di salon ya Bu. Ya, itu harus ada tafahum, saling pemahaman. Jadi kita lihat berapa pendapatan suami kita. Kalau suami kita pendapatannya banyak tapi dia pelit sama kita, tidak pernah memberikan nafkah, ini menjadi dosa. Tapi ada suami-suami karena efek COVID-19, satu usahanya bangkrut. Banyak ya Bu? Usahanya bukan bangkrut sih, tapi menurun pendapatannya. Dan dia bertanggung jawab terhadap biayaan kantor, karyawan yang harus dibayar. Padahal pemasukannya tidak seberapa.
Ada yang di kantor kerja di PHK, akhirnya tidak punya kerjaan jadi pengangguran. Ya. Ada juga yang akhirnya jualan, usaha berdagang tutup jualannya karena efek COVID-19. Nah, di sini perempuan diuji. Walanablukum bisyarri wal khairi fitnah. Sebelumnya pernah sudah saya sampaikan, kita diuji dengan dua hal. Pertama, kesenangan, yang kedua, kesusahan. Kalau Allah lagi ngasih kita banyak duit, itu kita lagi diuji berarti. Kira-kira duitnya dipakai buat shopping aja apa buat sedekah? Itu diuji sama Allah. Dikasih kesusahan juga diuji, sabar atau tidak. Makanya ada ungkapan begini, laki-laki diuji ketika perempuan tidak pakai apa-apa. Betul nggak? Betul? Dan perempuan diuji ketika laki-laki tidak punya apa-apa. Jadi ketika suami kita nggak punya apa-apa, di situ letak ujiannya. Sabar nggak kita? Kuat nggak kita? Belum bayaran anak, belum token listrik bunyi mulu, ya, belum pembiayaan yang lainnya. Apalagi kalau mobil masih bunyi tang 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 tang, rumah lagi masih bunyi KPR KPR KPR. Nah ini kan masih masih jadi PR akhirnya. Saling tafahum itu yang diperlukan. Makanya nafkah berapapun dari suami, kalau memang sesuai dengan pendapatannya harus kita terima. Yang jadi permasalahan adalah ketika suami memberikan nafkah tidak sesuai dengan pendapatan. Gaji dia per bulan 20 juta, tapi per hari dia ngasih istri dia cuma 50.000 sehari. Udah plus jajan sama anak-anaknya 5 orang lagi. Bu, banyak tak yang begitu? Banyak. Jadi dulu saya ingat dengan kisah Hindun, istrinya Abu Sufyan. Ya, Hindun ini salah satu perempuan yang dulunya sangat membenci Islam dan membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam riwayat, dalam sirah dijelaskan, Hindun itu pernah membelah dadanya paman Rasulullah. Ya, pernah membelah dada paman Rasulullah, dimakannya oleh Hindun saking dia bencinya sama Islam. Ya. Hamzah bin Abdul Muthalib, pamannya Rasulullah. Nah, ketika dia sudah masuk Islam, Hindun dan Abu Sufyan menjadi orang yang paling banyak berkontribusi untuk kemajuan Islam. Pernah Hindun datang sama Rasulullah nih, Abu Sufyan ini seorang saudagar kaya, ya, pembisnis yang hebat seperti Utsman bin Affan, kaya raya. Datang Hindun kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku ingin mengadukan sesuatu. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya aku punya suami Abu Sufyan. Dia orang yang sangat pelit, tuhai Rasulullah, terutama sama istri dan anaknya. Tapi kalau sama orang lain royal. Ada suami yang model begini nih, sama orang royal, ketemu rekan kerja, temennya, alumninya, itu diajak makan ke kafe mahal, ke restoran mahal. Tapi sama istri anaknya di rumah hemat-hemat. Ada yang begini. Salah satunya Abu Sufyan. Apa yang harus saya lakukan wahai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW mengatakan, khudhi min malihi ma yakfiki wa banik. Ambillah sebagian harta yang dia miliki walaupun tanpa izinnya, dan ketika engkau ambil jangan banyak-banyak, yang sekiranya bisa nyukupin diri sama anak kamu untuk kebutuhan. Ini artinya hadis ini membolehkan kita ngambil duit suami, Bu. Udah senyum aja nih, alhamdulillah, habis ini gue ambil boleh nih katanya. Akan tetapi syaratnya satu, suaminya orang yang pelit, medit, bakhil. Kalau suaminya orang soleh, suka ngasih nafkah yang sesuai buat kebutuhan kita, itu nggak boleh, haram. Emang ibu-ibu kita, Bu, hobinya suka nilep duit suami, betul nggak? Benar. Apa buktinya? Ustazah katanya, buktinya kalau kita nyuci, nyetrika, ketemu duit di kantong suami, diambil atau dibalikin? Nilep apa bukan? Suka ketemu, Bu, kalau nyuci nyetrika, ada aja 50.000, abis itu udah basah dia jemur lagi. Kata suaminya bilang, kamu ngelihat nggak duit 50.000 di kantong? Nggak ngelihat katanya. Nah ini sudah bohong, sudah mengambil duit suami, ya. Jadi abis ini kalau kita nemu duit suami di kantongnya, Bu, sebisa mungkin kita balikin.
Yang udah-udah kita ambil, kita minta maaf. Tapi jangan minta maaf kalau suaminya pelit. Ya, kebetulan tanpa harus ngambil ke kantong ya, nemuin duit lagi nyuci. Pelit memang suaminya selama ini, udah alhamdulillah rizki tak terduga. Uang kaget kalau kata ibu-ibu. Ya, uang kaget. Jadi itu. Jadi dibolehkan kita ngambil uang suami kalau suami kita pelit, medit ya, tidak mencukupi nafkah sama sekali. Karena suami yang tidak memberikan nafkah kepada anak istrinya dan dia tahu hukum nafkah ini adalah wajib, maka ini jadi dosa buat suaminya. Apa nafkah yang harus diberikan kepada istrinya? Sandang, pangan, papan, tempat tinggal, ya, kemudian pakaian, kemudian makanan. Selama ini banyak suami yang nggak eling, nggak inget. Taunya dia ngasih istri cuman buat makan aja, belanja sehari-hari. Tapi nggak tahu istrinya butuh pakai baju, butuh sabun cuci muka, ya, kebutuhan-kebutuhan yang esensial, butuh pembalut kalau lagi habis lahiran, lagi haid dan lain sebagainya. Nah, apalagi butuh tempat tinggal. Nah, biasanya kalau tempat tinggal itu jadi kebutuhan bersama ya. Tapi yang jadi perhatian yang sering dilalaikan oleh para suami adalah kebutuhan sandang. Ya, kebutuhan esensial perempuan sehari-hari, karena mereka taunya nafkahin istri itu cuma ngasih makan kenyang udah. Padahal tidak seperti itu. Kewajiban suami kepada istri nafkah itu wajib semenjak saya terima nikahnya. Jadi ada yang wajib dari laki-laki kepada perempuan selain mahar itu nafkah. Ya, mahar, nafkah. Sebelum saya lanjut, ada pertanyaan dari sini ibu-ibu? Lanjut? Baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sedikit yang saya baca dari kitab ini, hikmatun nafaqatil aqarib. Hikmah memberi nafkah kepada kerabat dekat. Al-hikmatu fi hadhihin nafaqati tarji'u ila silaturrahim wa musa'adatihim. Jadi manfaat memberi nafkah, memberi sedekah kepada keluarga terdekat, saudara kandung, kepada orang-orang terdekat yang ada hubungan mahramnya, itu lebih diutamakan. Hikmahnya ada dua. Pertama, hikmahnya untuk menjalin silaturrahim. Yang kedua, hikmahnya membantu mereka. Jadi kalau ibu punya uang lebih, pengen sedekah, pengen memberi infak, jangan ke orang lain dulu, Bu. Kita punya abang, punya adik, ternyata susah. Ini kita keluarga kita udah kecukupan nih, alhamdulillah misalkan. Ternyata abang kita, adik kita beserta istri dan keluarnya kesusahan. Mereka masuk dalam kategori mustahik zakat, orang yang berhak menerima zakat. Fukoro, masakin, ya, kaum duafa, kemudian lagi ada yatim di keluarga kita. Mereka harus lebih diutamakan daripada orang lain. Jadi ada apa disebutnya? Ada tingkatan-tingkatannya. Pertama istri, anak, kemudian orang-orang yang berada di dalam rumah kita, pembantu kita ataupun siapa orang terdekat dalam keluarga kita. Selanjutnya adalah orang tua kita. Setelah orang tua kita adalah saudara-saudara kita, al-aqarib, ya, kerabat terdekat yang masih ada hubungan darahnya. Setelah saudara-saudara kita, baik itu yang terdekat ataupun yang rumahnya jauh dari kita, yang penting masih saudara sama kita. Baru tetangga-tetangga terdekat kita. Lihat, kalau pengen infak ngasih anak yatim, sekitaran rumah kita dulu ada nggak anak yatim? Seperti itu. Ya. Kemudian kalau sudah sekitaran rumah kita, baru yang rumahnya jauh dari kita, baru ke wilayah-wilayah yang lebih jauh dari rumah kita. Nah, kebanyakan kita ini sering salah dalam memberikan nafkah atau sedekah, memberikan infak atau sedekah. Yang kita utamakan orang lain dulu, padahal ternyata keluarga kita banyak yang masih jadi yatim, yang baru ditinggal orang tua, yang kekurangan, gorimin, orang yang lagi hutang pihutang, dalam masa berhutang sama orang lain. Jadi saudara dulu, ya, minjemin utang juga begitu, jangan sama orang lain dulu, saudara dulu. Ini sama orang lain dipinjemin utang gampang, datang, assalamualaikum Bu, waalaikumsalam. Saya boleh minjem nggak utang berapa? 50 juta? Boleh katanya, sama temannya sendiri. Tapi begitu yang datang saudara, boleh nggak abang utang sama kamu? Aduh gimana ya bang ya? Ini
Uangnya uang suami saya, bukan uang saya katanya. Ya, jadi utamakan orang terdekat. Karena selain menyambung silaturahim, dia juga bisa menambah pahala buat kita karena kita sudah membantu orang-orang terdekat kita. Ada salah satu hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, qala Rasulullah SAW, berkata Rasulullah SAW, kharaja Rasulullah SAW fi adhan au fitrin ilal musolah. Ketika itu Rasulullah itu keluar setelah sholat Idul Fitri ataupun sholat Idul Adha dari satu musola atau masjid, suman sorofa. Kemudian Rasulullah berkeliling ke sekitar masjid, sekitar perumahan, sekitar tempat-tempat penduduk masyarakat. Fawa'azun nas, beliau memberikan petuah-petuah kepada para masyarakat, para umatnya. Wa amarohum bisodakoh, Rasulullah memerintahkan untuk bersedekah. Faqala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, tasaddaku, bersedekahlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Famarra 'alan nisa, kemudian Rasulullah melewati sekumpulan perempuan, para nisa sedang berada melewati Rasulullah SAW setelah sholat Id atau sholat Idul Fitri, ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, faqala Rasulullah SAW, ya ma'syarun nisa, wahai sekalian perempuan, tasoddaqna, bersedekahlah kalian wahai perempuan, kata Rasulullah. Fa inni ra'aitukunna aksara ahlin nar, kata Rasulullah, sesungguhnya ketika aku melewati neraka, paling banyak yang aku lihat di dalam neraka penduduknya itu perempuan. Siapa bu? Perempuan. Nih kita nih semua yang hadir perempuan. Kenapa? Berkata fakulna, para perempuan itu, wa bima dzalika ya Rasulullah, kenapa kok yang banyak dalam neraka itu perempuan wahai Rasulullah? Qala Rasulullah SAW, tuksirnal la'ana wa takfurnal ashir. Bu, kuncinya dua nih biar kita tahu kenapa perempuan banyak di neraka. Tuksirnal li'an, kita sering mencela suami. Astagfirullahaladzim. Bu, ibu sering mencela suami, hati-hati apalagi ngebuka aib suami, ya. Nggak boleh ngebuka aibnya, terutama dalam masalah ranjang. Penyakit kita para perempuan, saya juga termasuk, banyak juga ibu-ibu juga, kalau lagi kumpul sama kawan keenakan ngobrol, akhirnya nggak sengaja aib keluarga kebuka, yang diomongin ranjang, ya. Emang bagaimana kalau diranjang katanya? Modelnya kayak gimana? Nah ini nggak boleh ya. Kalau laki saya mah beda, nggak begitu. Nah ini sangat-sangat diharamkan membuka aib pasangan, apalagi aib itu berada di dapur kita sendiri. Ya, perihal ranjang kita sendiri. Ya, itu tidak diperbolehkan. Ya, bedakan aib suami dengan KDRT. Saya ingin sampaikan sedikit, kemarin saya belum lama berdialog dengan salah satu pakar psikologi. Beliau psikologi rumah tangga ya, kita bahas mengenai KDRT dalam Islam itu aib atau tidak. Bedakan aib dengan KDRT, ya. Aib itu kalau suami, mohon maaf, tidurnya ngiler, itu aib. Bu, suami suka buang angin depan muka kita, itu aib. Aib. Suami kalau mohon maaf dia suka ngupil, habis ngupil dikasih sama kita, itu aib. Jangan ceritain sama orang, laki saya memang jorok katanya, kalau ngupil ditaruh di baju saya, taruh di tempat tidur, itu aib. Ya, suami kita bagaimana porsinya, modelnya kalau diranjang, itu aib, nggak boleh disampaikan. Tapi beda kalau misalkan suami kita sudah main tangan, itu bukan aib lagi, itu KDRT. Ya, di Indonesia kita ada undang-undang perlindungan, ya, dari kekerasan terhadap perempuan. Jadi kalau data dari Komnas Perempuan tahun 2019 itu KTP, kekerasan terhadap perempuan meningkat sangat pesat. Dan paling banyak datanya didapat dari pengadilan agama. Dan kekerasan terhadap perempuan menjadi salah satu faktor perceraian paling tinggi setelah perekonomian. Artinya apa? Kalau ada suami berantem sama kita, sudah main tangan, harus diadukan itu. Tapi ustazah, saya pengen ngasih kesempatan, nggak apa-apa kok mukul sekali, saya maafin juga.
Oh nggak boleh kayak gitu. Ada orang-orang yang memang sudah tabiatnya dia kasar, ya, suka memukul. Yang kedua ada orang yang dikasih hati minta jantung, udah dimaafin dia ulangin lagi. Mau nunggu sampai kapan? Mau nunggu sampai babak belur? Sampai bonyok diri kita? Ada yang sampai mati? Dan lain sebagainya. Dan KDRT ini bukan hanya kesalahan laki-laki, tapi perempuan juga bisa KDRT sama suami. Belum lama ada berita di mana itu nih? Pemalang atau Malang ya? Istri memotong alat kelamin suami. Bu, hati-hati, pisau di rumah simpen. Jangan lagi marah nanti suami yang kena, ya. Itu tidak boleh sama sekali. Sekesal apapun kita tidak boleh main hakim sendiri. Itu sudah masuknya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Makanya ada yang masuk dalam kategori suami takut istri. Ini KDRT sudah, ya. Beberapa saya lihat ada yang curhat sama saya, ibu-ibu. Ternyata dia punya kesalahannya itu suka mukulin suaminya. Tapi suaminya sabar, nggak pernah ngebales. Makanya dia sering main tangan sama suami. Suaminya nggak bisa memenuhi nafkahnya dan lain sebagainya, dikit-dikit ditampar sama dia. Tonjok, ditempeleng suaminya sendiri. Sudah tidak ada hormat lagi sama suaminya. Jadi kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya bisa dilakukan oleh laki-laki, tapi perempuan juga. Jadi kalau istri sudah main tangan sama suami, apalagi pakai benda tajam, laporin. Begitu juga kalau suami sudah main tangan sama kita. Laporinnya kemana? Jangan langsung ke polisi, di penjara pasangan kita. Ternyata dia orang yang mau bertobat, laporinnya kemana? Ke orang dulu yang bisa menengahkan kita. Dalam Al-Quran surah An-Nisa disebutkan fa'in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kalau terjadi syikok itu perpecah belahan, pertengkaran suami istri, siapa yang harus kita beritahu? Keluarga terdekat dulu. Yang bisa menjadi tahkim, penengah. Kalau masih ada orang tua, orang tuanya bijak, kumpulin kedua keluarga, orang tua laki-laki, orang tua perempuan. Musyawarahin bagaimana nih dia sudah main tangan. Kasih kesempatan nggak biar orang tuanya tahu, jangan disembunyikan sendiri. Kata orang tuanya tolong maafin dulu. Ya mungkin dia tidak sengaja main tangan, biar diteruskan lagi rumah tangganya. Kasih waktunya untuk tobat. Kalau masih mengulangi lagi, nanti baru kita musyawarah lagi kalau mau cerai-cerai. Kalau mau pisah-pisah, seperti itu. Jadi harus ada musyawarah kedua belah pihak. Nggak boleh kita diam-diam, Bu. Diam-diam ditampar, dijedotin, sampai berdarah dan lain sebagainya, itu nggak boleh. Bagaimana kalau kita merasa, ustazah saya takut kalau ngelaporin sama orang tua saya jadinya pikiran, timbul penyakit. Cari guru spiritual. Ya, kita punya guru spiritual, ustadz, ustazah, kiai, habaib, atau guru-guru lainnya. Jadikan penengah kita. Ya, kasih nasihat, jangan bagaimana ke depannya mau seperti apa. Gitu. Jadi dalam Islam itu ada tingkatan-tingkatannya kalau terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Ya, dalam kitab Raudhatut Thalibin wa Umdatul Muftiin, Imam An-Nawawi mengatakan, dalam Islam memang boleh memukul istri. Tetapi dengan pukulan yang ada syarat-syaratnya. Pertama, pukulannya tidak membuat luka terhadap istrinya. Yang kedua, pukulannya tidak menyakiti. Yang ketiga, pukulannya tidak berefek kepada penyakit ataupun gangguan psikis dan lain sebagainya. Yang kelima, pukulannya tidak pakai benda tajam. Dan yang keenam, pukulannya kalau bisa, kata kata Imam Nawawi dalam Raudhatut Thalibin, pakai sapu tangan dipecut gitu. Ya, jadi pukulannya itu pukulan sayang. Ya, jadi kalau suami istrinya nusyus, istrinya durhaka, nggak nurut sama suaminya, membangkang, boleh dipukul, tapi pukulannya dengan pukulan sayang. Si mama, apa udah papa bilangin, jangan mama kayak gitu. Ya, itu pukulan sayang, bukan pak ditampar. Tidak ada, Islam tidak pernah mengajarkan demikian. Bahkan Rasulullah mengatakan wala tadribul wajha, nggak boleh mukul muka. Karena muka ini adalah inti kecantikan dan mahkota perempuan, ini muka. Jadi ada syarat-syaratnya kalau mau mukul istri, nggak boleh semena-mena. Memang Islam membolehkan memukul istri yang nusyus,
membangkang, durhaka, tetapi dengan pukulan yang harus dipenuhi syarat-syaratnya dan tidak menyakitkan. Seperti itu. Ya Bu ya. Jadi tadi hikmah nafkah kepada aqarib, kita jadi melebar kemana-mana ini. Ya, KDRT dan lain sebagainya. Jadi hikmah nafkah kepada aqarib tadi apa ibu-ibu? Yang pertama, menjalin silaturahim. Yang kedua, membantu mereka, memberi pahala ya. Wa anta ta'lam annal aqarib hum aulan nas bil insan, dan kita sudah tahu bahwa aqarib, orang-orang terdekat, saudara kandung terdekat, mereka adalah manusia yang paling utama, harus kita berbuat baik kepada mereka. Wala syakka annahu idza hasalal birra wal ihsan minal insan li ahadi aqaribihi hadzal birru wal ihsan ya. Jadi orang-orang yang memberikan nafkah kepada keluarganya itu akan menghasilkan asyafaqah, kasih sayang, warahmah, kasih sayang juga ya, sama ya, wal atifata, kelembutan, al jamilah, yang sangat indah dari kebaikan membantu terhadap aqarib. Wasababu wujudin nafaqati lil auladi hiya al wiladah. Kenapa seorang laki-laki wajib menafkahi anaknya? Karena anaknya ini adalah darah daging dia. Bisababil wiladah, karena sudah dilahirkan oleh istrinya. Istrinya wajib dia nafkahi. Kemudian istrinya melahirkan anak. Karena sebab kelahiran dari istrinya, maka suaminya wajib menafkahi anak-anaknya. Seperti itu, ya Bu ya. Wa amman nafaqatul walidaini faliqaulihi azza wa jalla, dan bagaimana kalau nafkah kepada orang tua? Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Hendaklah kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kenapa? Amarallahu Subhanahu wa taala wassabil walidaini ihsana, untuk berwasiat berbuat baik kepada orang tua. Kenapa Bu kita harus buat baik sama orang tua? Selain dengan perbuatan, juga kalau ada rizki berlebih harus kita kasih nafkahnya. Di sini disebutkan wa minal ma'lumi, yang patut kita ketahui, annal infaqu alaihima, bahwasanya menginfaki harta kepada kedua orang tua kita, min ahsanil ihsan, merupakan kebaikan yang lebih baik dari kebaikan apapun. Wa aujabil wajibat, dan kewajiban yang paling wajib dari kewajiban apapun. Wa aqrabil qurubat, dan orang tua adalah kerabat yang lebih dekat dari kerabat manapun setelah istri dan anak-anak kita. Bahkan istri dan anak-anak kan orang asing awalnya ya. Istri itu kan orang asing yang diambil jadi pasangan. Tapi kalau orang tua adalah mereka yang memang ada proses pendekatan yang luar biasa terhadap anaknya, apalagi seorang ibu yang lahirin anaknya. Makanya ibu itu rasa sakit dia bukan ketika melahirkan ya Bu, betul nggak? Tapi rasa sakitnya adalah ketika dia dibentak oleh anak-anaknya. Betul nggak? Betul? Kalau ibu sudah sakit karena ucapan anak-anaknya, karena bentakan anak-anaknya, ini patut jadi muhasabah diri kita. Ya, saya ada cerita, dan ini kisah nyata ibu-ibu semua. Saya nggak sebutin ya orangnya siapa. Jadi ada seorang ibu, dia punya anak. Anaknya ini tadinya kaya raya, punya usaha yang luar biasa sekali. Kerjaan dia keliling dunia, bahkan dia bisa memberikan penghidupan bukan hanya kepada orang tuanya, tapi adik-adiknya, kakak-kakaknya, hingga kepada keluarga-keluarga terdekatnya. Ya. Tapi ada satu fase di mana dia tidak sengaja membela istrinya ketimbang ibunya. Makanya ada adab-adab yang harus kita lakukan ketika kita di depan istri maupun di depan seorang ibu. Usahakan kalau di depan seorang ibu jangan pernah membanggakan istri. Itu jadi kecemburuan sosial, yang ada jadi pertikaian. Ya, cukup bilang istri saya baik. Jangan sampai, Bu, tahu nggak? Masakan istri saya ternyata lebih enak dari ibu. Ada anak yang begini ya Bu ya. Pinter loh Bu dia masak. Saya rasa lebih enak dari ibu. Nah itu jangan seperti itu. Kalau bisa ngomongnya,
Bu, alhamdulillah istri saya sekarang masakannya udah bisa sama rasanya kayak ibu. Ini karena ibu nih yang ngajarin dia nih. Nah itu kan ibu merasa tersanjung biasanya. Alhamdulillah mantu saya bisa masak, anak saya bisa merasakan enak masakan seperti masakan saya. Dan itu karena akibat sudah diajarkan oleh ibunya gitu. Ya, jadi jangan sampai menceritakan kelebihan istri yang menjadikan sakit hati. Bu, tahu nggak? Istri saya mah sabar orangnya begini dan begitu. Nah ini nggak boleh. Nah ini kisahnya adalah seorang ibu ini seringkali mendengar suaminya membanggakan istrinya. Bahkan dia mengatakan, Bu tahu nggak, usaha saya ini bisa lancar kayak gini. Saya bisa jadi orang kayak gini. Ini karena doa istri saya, Bu. Padahal dia lupa ada ibunya di situ.